so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Farel Al-Faki Imran, dan yang kedua, Perkenalkan, nama saya Haila Salsabila. Perkenalkan, nama saya Zafira Priyanesa Said. saya Ahmad Al-Fatir. langsung saja kita lanjut ke materinya. Tidak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air telah digunakan pada zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Pada pertengahan abad ke-1770-an, insinyur Prancis Bernard mempublikasikan arsitektur hidrolik dan menjelaskan mesin hidrolis sumbu vertikal dan horizontal. Di akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidraulis. Pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia dikembangkan di Crackside, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air tersebut berkembang pada abad ke-20. Tenaga air disebut-sebut sebagai batu bara bersih karena hasil dan ketersediaannya. Bendungan Hoover dengan pembangkit listrik 1345 MW dulunya menjadi pembangkit listrik terbesar ketika dibuka pada tahun 1936. Kemudian bendungan Grand Close 6809 MW tahun 1942. Bendungan Itaipu dengan kapasitas 14.000 MW yang dibuka pada tahun 1984 di Amerika Selatan menjadi yang terbesar sampai tahun 2008 ketika dilewati oleh bendungan Tiga-Gar di Cina berkapasitas 22.500 MW. Tenaga air menjadi sumber listrik utama di berbagai negara seperti Norwegia, Republik Demokratik Kongo, Paraguay, dan Brazil hingga 85% kapasitas. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian tentang PLTA, yang dimana pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik, yaitu hidroelektrik adalah sebuah energi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit ini, yang dimana PLTA ini mempunyai 4 komponen utama, yaitu waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gendung sentral atau powerhouse, dan serandang hubung atau switchhead, atau yang disebut dengan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen, yang dimana kapasitas PLTA ini di seluruh dunia sekitar 675.000 MW, setara dengan 3,6 miliar barel minyak, atau sama dengan 24% kebutuhan listrik di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, turbin. Turbin merupakan peralatan yang tersusun dan terdiri dari peralatan suplai air. Yang termasuk turbin ialah sudu, pipa pesawat, rumah turbin, katup utama, pipa lepas, alat pengaman, poros, bantalan, dan distributor. Yang kedua, generator. Generator merupakan sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis. Generator terdiri dari 2 bagian utama, yaitu rotor dan stator. Rotor terdiri dari 18 buah besi yang dililit oleh kawat dan dipasang secara melingkar sehingga membentuk 9 pasang kutub utara dan selatan. Sedangkan stator adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat menerima induksi magnetik dari rotor. Yang ketiga, transformator.
Transformator merupakan komponen sistem tenaga listrik yang dapat memindahkan daya listrik arus bolak-balik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya berdasarkan induksi elektromagnetik pada frekuensi yang tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Di sini pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana sih air bisa diubah menjadi listrik? Jadi, pembangkit listrik tenaga air ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial air menjadi listrik mekanik untuk menggerakkan motor dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Di sini, pembangkit listrik tenaga air memerlukan komponen berupa turbin yang berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin dihubungkan ke generator, kemudian generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan porosan dan gearbox. Perputaran turbin dimanfaatkan untuk memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC atau arus listrik bolak-balik. Baik, di sini kami berdua akan memaparkan tentang kelebihan PLTA. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yang dimana yang pertama adalah energi terbarukan. PLTA menggunakan sumber energi air yang sepenuhnya dapat diperbarui dan tidak akan mengalir atau tidak akan habisnya. Setelah itu, hal ini yang membuat PLTA dapat bertahan dalam jangka waktu lama, bahkan hingga ratusan tahun. Yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua, bebas emisi. Emisi merupakan ancaman terbesar terhadap lingkungan karena dapat mempengaruhi kualitas udara dan merusak lapisan ozon sebagai pelindung bumi. Sementara dibanding pembangkit listrik yang lainnya, PLTA tidak melepaskan emisi ke atmosfer. Selanjutnya, yang ketiga adalah dapat diandalkan. Tenaga air merupakan energi terbarukan paling handal yang tersedia di dunia. Berbeda dengan matahari yang terbenam atau angin yang dapat mereda. Air memiliki aliran yang konstan dan stabil selama 24 jam. Yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya. yang keempat dapat disesuaikan. PLTA mampu mengatur aliran air. Hal ini memungkinkan PLTA untuk menghasilkan lebih banyak energi saat dibutuhkan ataupun mengurangi saat energi tidak dibutuhkan. Yang kelima adalah dana buatan. Untuk pembangunan PLTA diperlukan tempat penampungan air dalam jumlah yang banyak, dan hal ini dapat dilakukan dengan membuat danau atau dana buatan. Selain bertujuan untuk pembangunan PLTA, dana buatan juga ini bisa digunakan untuk rekreasi dan pengembangan tempat wisata. Yang keenam akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keenam, mendorong pembangunan daerah. Karena bendungan air hanya dapat dibangun di lokasi tertentu, maka kehadiran pembangunan bendungan tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan pada lokasi tempat PLTA dibangun. Selanjutnya, kekurangan tentang PLTA akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan tentang kekurangan pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama yaitu berdampak kepada habitat ikan di sungai. Karena sumber air yang mengalir harus dibendung, hal ini mencegah ikan mencapai tempat berkembang biaknya yang alami. Yang kedua, Lokasi PLTA terbatas. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan tempat dengan debit air yang cukup, kemiringan yang tepat, dan mudah diakses. Yang ketiga, biaya awal yang lebih tinggi. Untuk membangun PLTA diperlukan pembangunan bendungan untuk menahan aliran air, sehingga biayanya agak sedikit lebih mahal daripada pembangkit listrik bahan bakar fosil untuk kapasitas output yang sama. Dan yang keempat, risiko banjir dan tanah longsor. Banyak PLTA yang roboh dan menyebabkan air mengalir dalam jumlah yang sangat besar hingga menenggelamkan segala yang ada di bagian hilir seperti rumah, lahan, dan lain-lain sebagainya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh saudari Haila Salsabila. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan PLTA. Yang pertama adalah PLTA menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi gerak air menjadi listrik. Setelah itu, PLTA memanfaatkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan energi listrik.
Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA disebut dengan hidroelektrik. Dan PLTA dapat menjadi sumber alternatif listrik yang besar untuk mengaliri listrik ke rumah dan jalanan yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Jadi, pembangunan PLTA dapat menyebabkan perubahan ekosistem perairan seperti perubahan aliran sungai, perubahan kualitas air, dan erosi. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.